Episode 83. Setelah melepas kepergian Safira ke pasar bersama Ibu Sumi dan Sandi, Sylvia pergi ke dapur untuk membuatkan kopi untuk sang suami disertai kue-kue yang ia beli kemarin dari toko kue di rumah mode Factory Outlet. Setelah selesai Sylvia membawa ke kamar, saat masuk kamar dilihatnya sang suami tengah bersantai di balkon kamar mereka yang langsung menghadap pesawahan. "Mas, ini kopinya diminum. Aku mau mandi dulu," suruh Sylvia yang sudah merasa lengket. "Iya sayang, makasih," jawab Angga. Sylvia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Angga menyesap kopinya sembari melihat pemandangan sawah yang hijau. Tak lama sang istri keluar dari kamar mandi langsung berganti baju kasual dan memoles make up tipis di wajah mungilnya. Sylvia sekalian bersiap karena akan pulang ke Jakarta. "Mas, kita jadi pulang jam berapa?" tanya Sylvia menghampiri sang suami yang masih duduk di kursi balkon kamar mereka. "Tunggu Safira datang saja sayang, baru kita berangkat," jawab Angga. "Ya sudah, aku mau packing baju kita dulu." Sambil menunggu Safira, ucap Sylvia masuk ke dalam kamar. Angga mengikuti sang istri dan langsung memeluk sang istri dari belakang. "Ih Mas, bikin kaget aja," ucap Sylvia tiba-tiba dipeluk sang suami. "Sayang, baju-bajunya biarkan saja di sini, gak usah dibawa, kamu sudah cantik, gak usah capek-capek lagi, mending menemani Mas berjemur di balkon," ucap Angga membawa sang istri di pelukannya menuju balkon. Sylvia tersenyum, semenjak kesalahpahaman mereka, Angga lebih perhatian lagi padanya. "Lia juga di sini kan, belum ada baju Mas Angga dan Safira untuk ganti, toh di Jakarta mereka bajunya banyak, gak akan kekurangan," batin Sylvia yang nyaman di pelukan sang suami. Mereka bercengkrama sembari berjemur dengan posisi Angga memeluk sang istri dari belakang, karena sinar matahari sedang menyinari balkon kamar mereka. Sesekali Angga mengecup pucuk kepala sang istri yang tersandar di dada bidangnya. "Mas betah di sini?" tanya Sylvia. "Mas betah sekali sayang, malah Mas berniat membuat villa di sini kalau ada yang mau menjual tanahnya," jawab Angga. "Ngapain buat villa Mas, rumah ini juga sangat besar setelah direnovasi," ucap Sylvia. "Lia sayang, Mas hanya ingin memberi kenyamanan buat kalian, apalagi kalau nanti di sini hadir adik-adik Safira. Mas ingin mempunyai tempat yang luas di sini untuk mereka bermain," ucap Angga sembari mengelus perut rata sang istri. Sylvia tersenyum mengingat sang suami begitu menginginkan keturunannya lahir dari rahimnya. Sedang asyik mengobrol ada ketukan sang putri yang sudah pulang dari pasar. "Momi, ini Vira, sudah pulang," ucap Safira di balik pintu. "Lia sayang, masuklah, pintunya tidak Momi kunci," ucap Sylvia melepas pelukan Angga menuju pintu. Safir membuka pintu dan langsung memeluk sang Momi. "Momi, kata Om Sandi kita mau pulang ke Jakarta ya?" tanya Safira. "Lia, sebentar lagi kita bersiap sayang," jawab Sylvia. Padahal Vira masih betah di sini belum mau pulang," ucap Safira cemberut. Sylvia langsung mengendong sang putri membawanya pada sang suami yang masih bersantai di balkon. Anak papa yang cantik sudah pulang? Gimana, happy naik delmannya?" tanya Angga. "Happy banget Pa, makanya Vira masih betah di sini," ucap Safira. "Lia sayang, kapan-kapan kita kesini lagi, sekarang kita pulang dulu, pekerjaan papa sudah menunggu dan Vira besok Senin juga harus masuk sekolah," ucap Angga diangguki putri kecilnya. Sylvia langsung bersiap akan kepulangan mereka ke Jakarta. Angga mengajak sang istri dan Safira turun setelah semua siap, karena semalam Angga sudah memberitahu Pak Yadi dan Bu Sumi akan kepulangan mereka. Saat turun di bawah sudah ada orang tua Sylvia, sedangkan Sandi tadi setelah mengantar Bu Sumi dan Safira langsung ke tempat teman untuk mengerjakan urusan tugas-tugas kuliahnya. "Pak, Bu, kami mau pamit sekarang pulang ke Jakarta," ucap Angga pada Pak Yadi dan Bu Sumi. "Buru-buru sekali nak, gak nunggu makan siang dulu, Ibu sedang masak," ucap Bu Sumi. "Gak usah Bu, nanti dari sini Angga mau mampir main dulu, baru langsung ke Jakarta," ucap Angga. "Ya sudah, hati-hati atuh di jalan," ucap Pak Yadi dan Bu Sumi. Mereka pamit menyalami Pak Yadi dan Bu Sumi.
Safira memeluk erat sang nenek yang banyak mengurusnya selama di Bandung. Setelah berpamitan mereka masuk mobil, Angga langsung menjalankan mobilnya menuju tempat yang ia tuju. Di perjalanan Angga melirik sang istri yang semakin cantik memangku sang putri yang tertidur pulas, Sylvia yang sadar dilirik langsung tersipu. "Apa sih mas?" ucap Sylvia. "Gak apa-apa sayang, mas bahagia sekali memiliki kalian," ucap Angga. "Aku juga sama bahagia mas, makasih mas atas semuanya," ucap Sylvia. "Lia sayang, itu semua sudah hakmu sayang," jawab Angga dan kembali pandangannya fokus menyetir. Sylvia tersenyum, masih tak menyangka dengan kehidupannya sekarang yang berkecukupan berbeda dulu ia harus banting tulang agar bisa makan. Tak lama mereka sampai di tempat yang Angga tuju, Angga mengajak mereka ke tempat resto dan kafe sekaligus tempat wisata baru di Bandung. Angga mengajak mereka ke Mercusuar Cafe and Resto yang berada di Jalan Lembah Pakar Timur 2, Ciburial, Kecimenyan, Kota Bandung. Di sana makanan nasional dan internasional disajikan di bangunan keren mirip kastel dan kapal kayu yang menghadap langsung pada pemandangan kota Bandung. Mereka masuk ke dalam dan langsung menuju resto yang Angga tuju karena waktu sudah menuju siang, sudah waktunya makan siang baru nanti mereka akan berkeliling. "Mas tahu dari mana tempat ini?" "Aku orang Bandung baru tahu," tanya Sylvia saat duduk di resto yang paling recommended di Mercusuar Cafe and Resto. "Mas kemarin sengaja secing ingin mengajak kalian sayang ke sini katanya ini rekomen banget untuk anak-anak juga sayang," jawab Angga. Angga langsung memesan makanan kesukaan Safira dan memesan untuknya dan sang istri. Tak lama pesanan mereka datang, Angga memesan pizza, burger, steak dan lainnya masih banyak lagi. Sylvia bengong dengan makanan yang dipesan sang suami yang begitu banyak. "Mas makanannya banyak banget, siapa yang mau habiskan?" tanya Sylvia melihat begitu banyak makanan depan matanya. "Gak tahu sayang, mas rasa ingin memesan semua yang ada di buku menunya sayang," jawab Angga santai. Sylvia menelan salivanya, melihat begitu banyak berbagai makanan. "Ini mah, belum juga makan udah mual duluan." Angga dan Safira begitu lahap menyantap makanan di meja, tapi tidak dengan Sylvia yang hanya makan sepotong pizza saja sudah sangat kenyang. "Vira sudah kenyang mom, ayo kita ke atas." "Vira ingin berfoto di depan kastelnya," ucap Safira yang sudah kekenyangan. "Lia sayang tunggu papa dulu sebentar ya," ucap Sylvia sambil mengelap bibir Safira yang belepotan. Angga masih saja makan. Tumben sekali pikir Sylvia, biasanya sang suami sangat pilih-pilih makanan, jarang sekali ia makan makanan siap saji. "Sayang ayo makan lagi," ajak Angga pada sang istri. "Aku sudah kenyang mas, mas lanjutkan saja," jawab Sylvia yang benar-benar kenyang dengan melihat sang suami makan begitu lahap. Setelah selesai makan mereka naik ke lantai atas. Di sana ada kastel buatan namun tak kalah seperti kastel sungguhan seperti di luar negeri. Angga memfoto Sylvia dan Safira di depan kastel. Safira sangat senang bisa berlarian di dalam bangunan kastel. Saat asyik berfoto, ada seorang pria memperhatikan mereka, tepatnya memerhatikan Sylvia. Pria itu mendekat dan menyapa Sylvia, membuat Angga yang berada di samping Sylvia tak nyaman mendengarnya. "Hai maaf mengganggu, apa kamu Sylvia Permata Dewi bukan?" tanya pria tersebut. "Lia saya sendiri, memangnya ada apa ya?" jawab Sylvia. "Kamu gak ingat sama saya kakak kelas kamu, waktu itu ketua OSIS saat di sekolah dulu," jawab pria tersebut. "Oh iya aku ingat Areza ya. Maaf aku gak ngenalin soalnya dulu Areza pakai kacamat sekarang tidak jadi beda sekali," ucap Sylvia. Ternyata yang ia temui Reza kakak kelasnya yang dulu satu kelas juga dengan Fandi waktu sekolah. Angga menahan cemburu memperhatikan obrolan Sylvia dan Reza sembari menemani Safira. "Iya Via, mataku yang minus operasi ecil namanya lasik mata, alhamdulillah sekarang bisa lepas dari kacamata," jawab Reza. "Oh iya Areza kenalkan ini suami aku Mas Angga dan itu putri kami Safira," ucap Sylvia mengenalkan suami dan putrinya. "Oh iya saya Reza," ucap Reza menyalami tangan Angga.
Saya Angga suami Selvia, ucap Angga tegas pamit pergi ke arah Safira yang memanggilnya. Melihat sang suami pergi meninggalkannya bersama Reza membuatnya tak enak hati. Selvia menghela nafas melihat raut muka sang suami yang merah menahan cemburu. Safira dulu ya. Assalamualaikum, ucap Selvia yang langsung pamit tak mau kecemburuan sang suami semakin menjadi kalau ia terus mengobrol dengan Reza. Iya via waalaikumsalam, jawab Reza bingung padahal ia masih ingin mengobrol dengan Selvia. Suami Via seperti bukan orang sembarangan dan itu tadi putrinya seperti sudah besar, apa dia lulus SMA langsung menikah, batin Reza bertanya-tanya. Angga yang kesal mengajak mereka pulang. Saat arah pulang di depan gerbang ada perempuan sepertinya kostumer servis di sana memberikan goodie bag yang berisi makanan ringan dan merchandise khas mercusuar cafe and resto. Maaf mbak ini ada titipan dari owner di sini untuk mas dan mbaknya, ucap perempuan tersebut. Oh maaf ini apa ya mbak, takutnya mbaknya salah orang, ucap Selvia ramah sedangkan Angga datar menggendong Safira yang lelah. Tidak mbak, ini benar buat mbaknya ini ada tulisannya atas nama Selvia Permata Dewi dari owner kami Bapak Reza Argadinata, ucap perempuan tersebut. Mendengar itu Angga langsung pergi duluan ke parkiran langsung masuk ke dalam mobil sportnya. Oh ya sudah, tolong sampaikan terima kasih banyak pada Pak Reza mbak, mari, ucap Selvia menerima goodie bag-nya dan langsung menyusul sang suami. Sid aku menyesal mengajak Selvia ke sini, jadinya bertemu kakak kelasnya, batin Angga kesal sembari menunggu sang istri di dalam mobil. Angga ingat dari cerita Selvia dulu, ia bercerita mendapat beasiswa makanya bisa sekolah di sekolah favorit di Bandung karena kepintarannya dan bisa satu sekolah dengan anak-anak orang kaya dan orang yang berpengaruh di Bandung contohnya Fandi dan Reza. Tak lama Selvia datang masuk ke dalam mobil. Maaf mas jadi menunggu, sini Vira di pangku Momi, ucap Selvia duduk membenarkan posisi Safira yang sudah ngantuk karena kelelahan. Jawab Angga. Selvia menghela nafas menyadari kecemburuan sang suami. Angga langsung menjalankan mobilnya ke jalanan kota Bandung menuju tol arah Jakarta. Bersambung.